Nah, industri itu semakin sadar. Kalau mereka nunggu di belakang, nunggu makanan dimasak, ternyata setelah diterima, loh kok nggak cocok. Gitu. Saya tuh pesennya pecel ya kok dimasukin gado-gado. Saya tuh pengennya pecel isinya ini. Kok malah pecelnya cuma isinya itu aja. Nah, akhirnya apa? Mereka itu rugi juga. Mereka harus susah-susah nyari SDM, rekrutmennya itu mahal. Kalaupun masuk harus training ulang, ya kan Pak? Training ulang. Nah, udah daripada men-training ulang, mendingan materi industri itu masuk ke kurikulum kita. Nah, setelah itu industri ikut ngajar. Nah, sudah. Ikut masak maksudnya. Daripada nunggu di belakang, nanti masakannya nggak cocok, udah maju ke depan. Dah resepnya mau bikin, ayo bikin bareng kurikulum, mau isinya apa? Ayo, soft skill, leadership, project based learning. Ikut masak, ayo ikut ngajar selama 50 jam per semester per prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga kita persiapkan sebagai buku. Kami sudah bersama dengan Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD. Beliau adalah Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Baik. Bapak bisa mulai dengan bercerita ketika mulai kuliah. Ternyata mulai kuliahnya dari program diploma. Ya, D3 Teknik Mesin. Ya, kemudian S1 Teknik Mesin, kemudian berkarir, karena itu tepat kalau pernah menjadi dekan program vokasi di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang menjadi Dirjen Pendidikan Vokasi yang harus mengurus seluruh Indonesia. Monggo silakan Pak Wikan. Iya, kalau cerita pertama mungkin yang selalu saya ceritakan kenapa saya masuk D3 karena saya gagal UMPTN, Pak. Oh. Jadi saya tersesat di jalan yang benar ternyata. Karena saya gagal UMPTN, kemudian masuk D3. Tadinya saya pengen nyoba lagi masuk S1 Teknik Mesin, tapi ternyata gagal lagi UMPTN-nya. Dan akhirnya saya menemukan passion di diploma, saya menemukan kecintaan, dan saya melihat ya setelah saya lulus D3 lanjut ke S1 karena waktu itu saya ditawarin jadi dosen di diploma, saya lanjut ke S1, kemudian jadi dosen di diploma, kemudian ya karena dosen kan harus terus mengembangkan strata pendidikan, Pak. Jadi saya lanjut S2 ke Belanda dan Jerman, kemudian S3 di Jepang, teknik mesin semua, itu teknik mesin semua. Nah, dari apa yang saya dapatkan dari Belanda, Jerman, Jepang, itu saya berkontemplasi kalau kuliah, termasuk juga kuliah ke luar negeri, kalau pulang bawa ijazah itu biasa, Pak. Ya. Biasa kan? Kalau pulang kuliah bawa ijazah itu biasa. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana terjadi pada diri saya? Bisa nggak saya merubah diploma teknik mesin saya waktu saya tempat bekerja jadi dosen menjadi sehebat Belanda, sehebat Jepang, sehebat Jerman. Nah, itu yang mendasari saya ingin terus berkreasi, berinovasi, membuat keterbaruan, kurikulum project based learning, kemudian sampai juga saya berkesimpulan selama D3 masih dilanjutkan, pasti inputnya itu input yang tidak passion seperti saya dulu. Iya. Saya masuk D3 itu nggak passion, nggak niat, nggak cinta. Itu ibarat menikah tanpa cinta itu bagaimana mungkin? Menikah tanpa cinta itu tuh semangat. Iya. So diploma nggak dengan passion itu mau
dididik dengan cara project based learning, teaching factory, link and match itu ya nggak niat. Nah, sehingga salah satu kesimpulan besar saya adalah D3 itu harus di-upgrade menjadi sarjana terapan atau D4. Nah, di UGM sebelum saya sebelum saya ditakdirkan pindah ke Jakarta 2 tahun yang lalu, saya sempat jadi dekan. Sebelumnya saya sempat jadi wakil dekan. Nah, selama kurun waktu saya jadi dekan itu, alhamdulillah, saya membuat keputusan D3 itu tidak lagi menerima mahasiswa baru. Saya phasing out, tapi saya membuka hampir sekitar 20 prodi D4 atau sarjana terapan yang link and super match dengan industri. Jadi ngebikin prodi itu nggak boleh asal bikin prodi nanti kasih ijazah sarjana atau sarjana terapan terus lulusannya hebat. Enggak. Harus ada minimal 5 mitra industri per prodi sarjana terapan, dan mitranya itu harus komplit, bikin kurikulum bersama, ngajar bersama, project based learning, nyiapin magang bersama, melatih guru dosen-dosen oleh industri sampai ke teaching factory, riset terapan kolaboratif bersama industri. Nah, itu akhirnya D3 dulu kita stop penerimaan mahasiswa baru, kemudian kita start semua mahasiswa baru sarjana terapan, dan itu mengakibatkan jumlah pendaftar itu melonjak dengan sangat super tinggi. D3 itu dulu ketika laris ya, kalau D3 yang kurang laris di tahun dulu waktu saya pulang dari Jepang 2011 itu pendaftarnya itu 1:2. Jadi 2 pendaftar kayak suruh pingsut gitu, yang kalah pergi, yang menang masuk UGM, kan kurang berkualitas sekali itu. Terus D3 kita garap itu sampai 1:10, 1:15 lah. Nah, D4 ternyata di tahun pertama itu bisa ada yang satu prodi D4 itu 1:12, Pak. 1:112 pendaftar competitiveness-nya itu, perebutan kursinya. Kemudian banyak yang D4 itu pilihan pertama, bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga. Nah, singkat cerita itu perjalanan singkat saya memaknai bagaimana saya menerjemahkan kecintaan pada vokasi ini adalah untuk menciptakan lulusan yang kompeten agar bangsa ini nanti semakin dipenuhi oleh ekosistem SDM yang kompeten, unggul, dan berdaya saing dan produktif, dan mendidiknya itu bersama dengan industri dan dunia kerja atau link and match. Mungkin demikian untuk dulu, Pak. Pak Wigan, ada yang khawatir kalau pendidikan ini diarahkan ke vokasi sebagian besar misalnya. Ada yang khawatir pendidikan tinggi itu kan tempat untuk menghasilkan ilmuwan. Nah, bagaimana strategi besarnya? Kita meyakini piramida dunia kerja, Pak. Ini piramida dunia kerja itu kan semakin ke atas kan semakin mengkerucut, Pak. Semakin ke bawah semakin melebar. Nah, itulah makna manifestasi dari struktur SDM dunia kerja yang seharusnya. Harusnya lulusan SMK itu lebih banyak dibutuhkan kan, Pak, daripada lulusan S3. Jadi yang doing itu harusnya lebih banyak daripada yang mikir. Semakin ke bawah lulusan S2 agak banyak sedikit, lulusan S1 dan sarjana terapan lebih banyak lagi, lulusan D2 itu lebih banyak lagi, D2 Pak ya. Karena D3 kan kita targetkan upgrade ke D4. Lulusan SMK lebih banyak lagi. Nah, nggak mungkin piramida terbalik. Lulusan D2 sedikit, lulusan S3 malah banyak. Karena S3 itu kan nanti lebih ke memikirkan, menginovasi, menciptakan. Tapi yang doing atau melakukan eksekusi di lapangan kan anak-anak S1, sarjana terapan, D2, dan anak-anak SMK, Pak. Sehingga saya pikir vokasi dan akademik ini harus masuk dalam satu harmoni yang komprehensif. Tidak bersaing, tapi saling komplementari, semakin mengisi, Pak. Saling mengisi. Secara komposisi kita masih harus mengembangkan D2 lebih banyak lagi secara komposisi, karena sekarang prodi-prodi di Indonesia itu kebanyakan S1 memang.
Jadi kalau S1-nya banyak, D2-nya dikit, SMK sih sudah banyak SMK ya. Nah, itu agak kurang, karena gini, misalnya ya, lulusan D2 itu kan nanti jadi, lulusan D2 itu misalnya jadi chef, jadi montir mobil yang hebat, jadi ahli AC sentral, maintenance AC sentral yang hebat, jadi FO hotel, atau jadi marketing atau jadi food and beverage di hotel. Nah, dari bidang ilmunya aja ini nggak mungkin bersaing, Pak, vokasi dengan S1. Dari bidang ilmu dan job profile ya, profil lulusan dan profil pekerjaan itu memang untuk mendidik FO, food and beverage, kitchen, chef, montir mobil. Kalau S1 ya ketinggian dan atau mungkin S1 S2 ketinggian dan beda. Ini kan lebih ke operasional gitu. Sehingga saya yakin ini bukan bersaing, Pak. Ini saling mengisi dan saling komplementari. Ya. Apa bedanya antara program pendidikan vokasi ini dengan programnya Pak Menteri yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Itu kan hampir mirip kelihatannya, Pak. Untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kan di situ ada terminologi kampus, berarti perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada akademik, ada vokasi. Semua itu relevan, Pak. MBKM itu relevan untuk perguruan tinggi akademik dan juga relevan untuk D2, D3, D4, S2 terapan untuk vokasi. Jadi dua-duanya relevan. Nah, tapi ada sesuatu yang perlu kami sampaikan. Merdeka Belajar itu kan intinya ingin membuat mahasiswa secepat mungkin, seawal mungkin terekspos dengan dunia kerja, terekspos dengan tantangan nyata di dunia kerja, terekspos dengan tantangan yang selalu berubah di dunia kerja. Sedini mungkin. Jadi jangan nunggu mahasiswa itu lulus tapi belum pernah nyemplung ke samudera nyata. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan maksimum 3 semester bisa nyemplungin anak-anak kita, mahasiswa kita ke dunia kerja yang sesuai dengan passion mereka dan karakter mereka. Boleh magang, boleh riset menghasilkan produk, boleh pengabdian masyarakat, boleh mengajar di sekolah-sekolah, boleh sit-in di luar kampus luar negeri, kan ada 9 itu paketnya. Nah, itu sebenarnya intinya entah itu mahasiswa vokasi atau mahasiswa akademik, intinya apa? Secepat mungkin mahasiswa vokasi atau akademik itu terekspos dengan dunia nyata sesuai dengan passion dan betul-betul dicemplungin. Jadi semuanya relevan, Pak. Semuanya relevan. Baik, nah sekarang kita pindah ke SMK, Sekolah Kejuruan, yang tadi diharapkan bahwa itu akan menjadi basis gitu ya, basis tenaga kerja Indonesia jumlahnya besar, tetapi kan akhir-akhir ini banyak kegelisahan. Justru mereka ini yang paling besar yang tidak dapat pekerjaan, Pak. Ya. Tapi gini, saya sedikit klarifikasi dulu ya. Secara prosentase terhadap lulusan yang ada. Jadi lulusan SMK yang menganggur dibandingkan lulusan SMK yang tidak menganggur, memang prosentasenya paling tinggi, Pak. Ya, jadi prosentase lulusan SMK menganggur terhadap lulusan SMK secara keseluruhan, memang prosentasenya lebih tinggi daripada lulusan S1 menganggur dibanding lulusan S1 keseluruhan. Lebih tinggi dibanding prosentasenya dibanding lulusan SMA yang menganggur dibanding dengan lulusan SMK keseluruhan, SMA keseluruhan. Persentase iya, tapi secara jumlah ya yang paling banyak mestinya lulusan SMA yang menganggur. Karena kan populasi lulusan SMA jauh lebih banyak daripada lulusan SMK. Persentasenya memang tinggi SMK, tapi secara jumlah
banyak SMA. Tapi ini nggak masalah, Tetap ini menjadi input PR bagi kita. Kok bisa secara persentase lulusan SMK kok banyak yang menganggur? Nah, ini dia. Ini yang tadi kami sampaikan, yaitu link and match. Link and match-nya itu yang kita benahi. Semangatnya sih sudah betul, nge-link dan lulusannya match dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, tapi selama ini mengartikan link and match itu ada yang mengartikan tanda tangan MOU aja, foto-foto masuk koran. Nah, itu sudah branding aku link and match. Nah, sekarang kita tambahi. Jangan cuma MOU. MOU itu baru kenalan. Belum kawin. Belum pacaran apalagi kawin gitu. Kita pengen sampai level kawin. Nah, untuk sampai ke level kawin, kita tambahi. Ada syaratnya kalau sampai link and match level kawin. 1, kurikulum dibikin bersama. 2, project based learning di dalam kurikulum harus banyak bersama industri. Project based learning. 3, praktisi dari industri harus minimal 50 jam yang ikut ngajar per semester. 4, magang itu harus disusun bersama industri sejak awal waktu bikin kurikulum nomor 1 tadi. 5, sertifikat kompetensi dirancang bersama industri waktu bikin kurikulum. 6, guru-guru dan dosen harus rutin di training oleh industri. 7, riset terapan dan teaching factory harus menggilirkan produk nyata, enggak cuma publikasi, tapi produk nyata. 8, komitmen serapan lulusan. Jadi 8 inilah yang kita jadikan penerjemahan dari Merdeka Belajar untuk vokasi, yaitu link and match 8+I ini. Nah, ini yang kita benahi dari SMK. Jangan cuma bangun gedung, jangan cuma minta duit untuk beli alat, tapi 8 ini lakukan dulu. Nah, ini yang kebijakan kita lakukan, Pak. Kita punya bantuan SMK itu per tahun triliunan, Pak. 1 triliun aja saya punya. Setiap tahun itu 1 triliun itu saya gelontorkan ke SMK. Tapi sejak tahun 2020 ketika saya membantu Mas Menteri, kami tidak akan menggelontorkan 1 rupiah pun kalau kepala SMK dan guru-gurunya tidak mampu membuktikan 8 ini. Karena kalau ini nggak dibuktikan, manusianya belum berubah, mindset-nya belum berubah, kurikulumnya masih hard skills, Pak. Bukan soft skills ya. Selama ini yang kurang itu soft skills dan karakter. Itu yang ngebikin lulusan SMK nggak laku di pasar. Jadi hard skill-nya itu nanggung, nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, nggak bisa teamwork, nggak bisa bikin presentasi, tidak kreatif. Kan itu soft skills dan karakter kepekerjaan, fighting spirit, karakter untuk belajar sepanjang hayat itu nggak muncul, ya itu ngebikin nggak diterima, otomatis pengangguran ya agak terus jadi masalah. Nah, artinya apa? Intinya link and match dimulai dari merubah mindset kepala SMK dan guru-guru di SMK. Itu yang menjadi kontemplasi pada kita, dan ini sudah kita lakukan selama 1-2 tahun ini. Harapannya ya tahun depan kita mulai ngelihat lah anak-anak SMK yang ditrain dengan kurikulum baru. Kita kan juga merilis kurikulum baru. Kurikulum baru SMK namanya kurikulum Merdeka. Nah, itu mungkin dalam 2 tahun lagi akan lahirlah lulusan yang ditraining dengan kurikulum Merdeka. Tapi ada satu lagi, Pak, tambahan. Lulusan SMK itu kan kalau lulus kan usianya belum ada 18 tahun, Pak. Lulusan SMK, kalau lulus kan banyak yang belum 18 tahun. Untuk kuliah juga jarang, jadi anak SMK kan banyak mau cari kerja. Tapi cari kerja di bawah 18 tahun, itu secara undang-undang belum bisa, Pak. Karena masih dianggap anak-anak. Nanti ketika dia nunggu sampai usia 18, baru dia bisa cari kerja. Nah, ketika lulus nggak bisa cari kerja, biasanya mereka training lagi, ikut training. Nah, disurvei, kena survei. Disurvei lah, kerja enggak lah, dianggap pengangguran. Padahal usianya belum cukup. Nah, ini juga jadi catatan. Ya, tapi ini semua tidak membuat saya harus mengakui bahwa kita harus terus memperbaiki diri. Jadi tetap harus, ayo kita perbaiki kurikulum pembelajaran kepala SMK, guru-guru, semua link and match dan sebagainya.
Mika, ini menarik sekali diskusi tentang SMK. Kelihatannya dulu SMK itu dibuat karena ada kebijakan politik harus pendidikan vokasi SMK itu 60% kalau tidak salah, sehingga daerah-daerah itu rame-rame pokoknya bikin itu. Ya, itu nggak ada industri, nggak ada apa, ya pokoknya mereka bikin seperti itu. Nah, itu seperti apa pembenahannya? Ya Pak, itu juga salah satu yang urun berpartisipasi dalam permasalahan. Jadi merubah SMA menjadi SMK, guru-gurunya belum disiapkan. Jadi memang ya yang paling berat itu memang SDM dan mindset serta link and match-nya. Ini juga PR, Pak. Nah, ini yang kita kejar. Kita sekarang menggelontorkan ratusan miliar untuk mentraining guru-guru SMK, Pak. Dan cara trainingnya itu industri yang training, Pak. Bukan kementerian, enggak. Industri yang training. Yang di training itu enggak cuma hard skill, Pak, tapi soft skills dan mindset. Ini yang kita training dengan gerakan sekolah menyenangkan. Itu kita training mindset change-nya. Untuk mentraining industri, mentraining kompetensi produktif, kita kerahkan industri-industri, kita sertifikasi dari industri. Ini mahal sekali, Pak. Dan berat, karena merubah mindset itu ya kayak merubah cetakan hidup, kan. Jadi mungkin itu, Pak. Beberapa, ya kalau kembali ke pertanyaan Bapak, ya itu kita harus revitalisasi itu kepala SMK-nya, guru-gurunya, kurikulumnya, kemudian link and match levelnya yang 8+E, sampai nanti baru kita bantu dengan peralatan. Kalau sudah siap kesuburan tanahnya itu baru kita tanam bibit biar tumbuh pohon yang hebat. Kalau tanahnya nggak digarap, Pak, kasih duit nanam, itu cuma tumbuh pohon yang buahnya nggak sesuai kebutuhan pasar. Ini ada yang menarik lagi soal guru. Ini guru bidang itu yang profesi itu juga sangat sulit di SMK itu. Pertama sulitnya karena rekrutmennya itu tidak banyak. Sekolah-sekolah negeri banyak yang mengeluh itu. Nah, kemudian juga ada masalah ketika ada rekrutmen yang dari swasta pindah ke negeri, jadi gantian swasta yang susah. Nah, gimana ini mencukupi gurunya ini, Pak? Ya, memang ini sebenarnya guru itu gini, Pak. Guru itu adalah the final front end kita, ya. Kurikulum mau dirombak kayak apa, link and match kayak apa, tapi the real kurikulum itu adalah guru sebenarnya. Jadi guru itu adalah ujung tombak yang paling terdepan bersama kepala SMK dengan leadership-nya yang hebat. Dan saya harus menyatakan, semakin ke sini, ini semakin banyak guru yang mau berubah. Jadi ada optimisme, guru mulai terbuka untuk berubah. Kalau kita melihat di masa lalu kan, guru itu kan profesi yang, atau kuliah di keguruan kan kuliah yang kurang favorit, ya. Jadi yang masuk situ kan banyak yang tidak passion sebenarnya. Nah, memang ini satu optimisme yang patut kita syukuri. Ini sudah mulai terjadi perubahan ini, guru-guru kita untuk berubah. Dan kepala SMK juga berubah. Nah, sebenarnya kalau guru, Pak, itu memang tanggung jawab panglimanya itu di Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan atau Dirjen GTK, Pak Iwan, ya. Mas Iwan, Pak Iwan. Pak Iwan sudah merancang satu roadmap guru yang lebih apa ya? Menurut saya ya lebih sesuai dengan tuntutan perubahan zaman, yaitu konsep guru penggerak. Guru penggerak, guru yang apa ya, yang mindset-nya itu terbuka, yang soft skill-nya hebat, kemampuan komunikasinya hebat, bisa melakukan project based learning secara baik. Plus kalau yang SMK ditambahi dengan kompetensi produktif atau kompetensi teknis, itu tugas kita yang bisa membuat project based learning semakin komprehensif. Itu sebagai jawaban yang pertama. Guru-guru kita memang banyak yang pensiun, tapi ini rekrutmen guru moga-moga banyak yang daftar ini. Dan sekarang dengan Pak Dirjen GTK kita sudah merancang satu roadmap
satu roadmap bersama untuk karir guru, sehingga nanti ya lebih banyak lah praktisi-praktisi yang lulusan-lulusan yang nanti passion menjadi guru di SMK. Kemudian tambah lagi, kita sekarang sudah merilis Permendikbud RPL, Pak. Rekognisi pembelajaran lampau. Permendikbud RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Dengan RPL ini kita bisa menarik orang-orang industri yang mungkin usianya sudah 40, 45 atau 50 yang masih produktif, masih kuat, tetapi sudah mungkin akan keluar dari industri untuk pensiun, itu bisa nanti dengan RPL itu juga bisa menjadi guru tamu tetap di SMK dan bahkan dosen tamu tetap di perguruan tinggi kita. Dengan RPL itu kita semoga akan menarik banyak guru-guru praktisi industri, paling ditambahi dengan kompetensi pedagogik yang perlu diperkuat aja dari itu. Kemudian juga kita juga sudah berkoordinasi dengan seluruh LPTK. LPTK itu maksudnya ex-IKIP. Ex-IKIP atau perguruan tinggi ex-IKIP yang punya fakultas ilmu keguruan, itu juga sudah kita kerjasamakan. Ini loh kurikulum yang baru tuh kayak gini. Penciptaan guru masa depan tuh kayak gini, sehingga mereka juga merubah kurikulumnya, sehingga nanti guru-guru yang mereka luluskan itu sudah sesuai, nggak cuma hard skills, tapi lebih pada soft skills dan karakter. Terus pertanyaan yang guru swasta ya itu lebih banyak Pak Dirjen GTK Pak yang bisa menjawab ya. Ya mungkin kalau saya datanya agak kurang ini. Mohon maaf untuk yang pertanyaan yang guru swasta yang pindah ke negeri tadi. Itu kan hanya menggelembung di satu tempat kemudian kempes di tempat lain gitu, jadi seolah-olah persoalannya pindah. Tapi baik. Nah, karena tenaga kerja tadi bukan hanya jumlah tapi juga kualitas yang siap pakai itu dianggap kurang memadai, maka banyak industri yang nggak sabar. Mereka membuat lembaga-lembaga pendidikan sendiri. Nah, itu gimana? Lebih baik atau seperti sebuah sindiran gitu bahwa yang lembaga resminya tidak siap gitu, Pak? Ya sudah pasti itu merupakan sindiran. Yeah. Sudah pasti saya menganggapnya itu sindiran. Tapi semakin ke sini Pak ya, semakin ke sini jumlah MOU link and match dengan perguruan tinggi dan SMK itu sudah mencapai ratusan ribu, Pak. Yeah. Ratusan ribu MOU dan perjanjian kerjasama. Artinya apa? Sebenarnya daripada industri itu investasi, bikin satuan pendidikan sendiri, mendingan industri itu maaf saya ulangi lagi ya, daripada industri itu investasi, bikin kampus sendiri, nanti juga core-nya juga terganggu kan. Core bisnisnya kan bukan pendidikan. Core bisnisnya kan ke produksi serta mendeliver produk ke market. Kalau ngurus kampus kan repot, nanti ngurusin akreditasi, ngurusin tridharma pendidikan tinggi, ngurusin SDM, ngurusin karir. Capek. Dan sudah terbukti kok setelah jalan berapa tahun ini, banyak industri yang sebenarnya juga tidak terlalu bernafsu lagi bikin perguruan tinggi sendiri yang nanti akhirnya membuat capek sendiri. Jadi mendingan berinvestasi ke perguruan tinggi yang ada atau SMK yang ada dengan link and match 8I tadi itu. Bayangkan satu industri bisa dengan ratusan SMK. Udah. Satu industri bisa dengan puluhan kampus. Udah. Banyak kok sekarang kelas-kelas kerjasama kayak PLN itu membuka D4 Teknik Elektro dengan kelas kerjasama ya, D4 Teknik Elektro PLN dengan vokasi UGM, vokasi Undip, Politeknik PEN Surabaya, dan sekarang merambah ke puluhan poltek yang lain. Ya. Baik, Pak. Nah, tadi Pak Wikan mengatakan bahwa untuk
kejuruan, vokasi, itu diperlukan passion, diperlukan kecintaan. Nah, padahal selama ini orang yang masuk ke situ semua karena kepepet, karena dituntut untuk segera kerja, fasilitas biayanya terbatas, mungkin tadi ya kecakapan minimal standarnya dianggap kurang dan sebagainya. Nah, sekarang permasalahannya setelah mereka ada di situ, bagaimana cara membentuk, dan mungkin juga perlu ditambah karena tidak mungkin mereka jadi pekerja, tetapi juga jadi entrepreneur yang menciptakan kerja sendiri. Bagaimana cara menyiapkan itu? Banyak, Pak. Tadi kan saya sampaikan merombak mindset kepala SMK dan guru, itu jelas. Merombak. Yang kedua, link and match 8+I. Jadi jelas. Dan yang ketiga, kurikulum, Pak. Kurikulum baru, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu di kelas 1 itu memastikan untuk menciptakan atau memastikan passion, minat, dan bakat. Di kelas 1 SMK, itu anak tidak langsung disuruh nukang, Pak. Kalau zaman dulu, kurikulum yang lama, kurikulum misalnya SMK teknik mesin, SMK teknik mesin manufaktur. Kelas 1, anak suruh ngikir, Pak. Ngikir sampai berminggu-minggu. Geraji, bubut. Udah, itu kelas 1 kayak gitu. Jadi kayak menciptakan tukang. Nah, kurikulum yang baru ini tidak ingin menciptakan tukang, tapi menciptakan calon pemimpin, calon entrepreneurs, calon problem solver yang bisa nukang. Nah, itu beda filosofinya. Sehingga di kelas 1 itu untuk yang teknik mesin contohnya ya. Itu anak itu disuruh nyoba ngikir nggak apa-apa, tapi jangan berminggu-minggu, cukup 3 jam aja, 2 atau 3 jam. Tapi anak disuruh nyoba di kelas 1 semuanya, ngikir, bubut, CNC, ngelas, ngecor, AutoCAD, CAM, 3D printing, pneumatik hidrolik, kontrol otomasi, apa semua dicoba, Pak, di kelas 1 diberi dasar-dasarnya semua. Sehingga anak itu nanti akan bisa melihat, oh ini toh. Secara keseluruhan itu yang akan saya alami di dunia masa depan itu ini semua toh. Terus anak kelas 1 diajarin project based learning, diajarin memimpin project. Terus yang ketiga, anak kelas 1 dikirim ke industri untuk melihat, Pak. Tuh lihat, mau jadi teknisi, silahkan. Terserah apa passionmu. Mau jadi manajemennya, bisa. Mau jadi marketing, bisa. Atau mau jadi owner, entrepreneur-nya, bisa. Nah, setelah nanti pulang ke SMK, itu cuma 1 minggu aja cukup. Pulang ke SMK, dia udah mempelajari semuanya, kan? Udah pelajari semua, terus sudah ngelihat semuanya, juga sudah punya kemampuan literasi, soft skills, numerasi yang baik. Nah, passion itu akan kuat, Pak. Dia nanti akan memilih dia mau fokus kemana. Aku mau fokus ke produk desain. Nah, nanti di kelas 2 project based learning. Di kelas 2 itu, Pak, kelas 2 di SMK itu nanti kelasnya itu enggak kelas pisah-pisah itu, Pak, tapi satu industri bersama. Ada AutoCAD, CNC, pengelasan dicampur semua di situ, dan anak itu nanti mau fokus kemana? Mau fokus ke CNC silahkan. Mau fokus ke pengelasan silahkan, mau fokus ke marketing silahkan, tapi cari project sendiri. Nah, ini menariknya. Teaching Factory-nya itu cari project sendiri, kelola project bersama-sama, cari project itu siswanya bersama-sama, mengelola project bersama-sama, memproduksi menghasilkan produk nyata, pesanan konsumen bersama-sama, mendeliver produk itu memuaskan konsumen bersama-sama. Nah, itu, Pak. Jadi belajarnya itu sambil nggarap project dan berteamwork. Itulah Teaching Factory dan project based learning. Dan dengan itu nanti anak yang fokus ke pengelasan dia akan berkomunikasi dengan konsumen untuk menggarap lasnya. Yang fokus ke marketing dia akan menggunakan ilmu teknik mesinnya untuk cari market. Yang fokus ke CNC dia akan menerima pesanan tapi dari marketing ya. Pesanan dari marketing masuk ke produk desain baru ke CNC. Dia benar-benar fokus ke CNC gitu, sehingga inilah Merdeka Belajar. Anak akan fokus kemana yang dia sukai, passionnya apa. Tapi di kelas 1 belajar semuanya. Itu kelas 2. Nah, ini moga-moga dengan cara itu nggak menciptakan tukang, tapi menciptakan calon entrepreneur, calon pemimpin yang bisa nukang. Nah, kalau masuk ke SMK saat ini itu sebenarnya sudah naik minatnya, Pak. Kita sudah survei. Minat masuk SMK naik, tapi memang masih di bawah minat masuk SMA. Iya, tapi dulu ini SMA, ini SMK, minatnya ya. Tapi sekarang sudah ke sini, Pak.
Jadi moga-moga passion anak masuk SMK itu sudah lebih baik lagi, dan jumlah anak SMK lebih banyak sekarang Pak daripada SMA. Ya, baik, Pak Wikan. Nah, sekarang bagaimana menciptakan ya kerjasama kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri? Karena kan dunia industri ini dunia yang apa ya, yang ketat, yang disiplin. Kan banyak juga yang merasa kalau harus banyak memberi kesempatan mendidik, magang dan sebagainya itu merepotkan mereka. Gini. Intinya kita pahami, kita tuh masak, mereka yang mau makan ya Pak ya. Jadi kita yang masak, lulusannya itu ibarat makanan, mereka yang akan menikmati masakan kita. Nah, industri itu semakin sadar. Kalau mereka nunggu di belakang, nunggu makanan dimasak, ternyata setelah diterima, loh kok nggak cocok. Gitu. Saya tuh pesennya pecel ya kok dimasukin gado-gado. Saya tuh pengennya pecel isinya ini, kok malah pecelnya cuma isinya itu aja. Nah, akhirnya apa? Mereka itu rugi juga. Mereka harus susah-susah nyari SDM, rekrutmennya itu mahal. Kalaupun masuk harus training ulang, ya kan Pak? Training ulang. Nah, udah daripada men-training ulang, mendingan materi industri itu masuk ke kurikulum kita. Nah, setelah itu industri ikut ngajar, nah, sudah ikut masak maksudnya. Daripada nunggu di belakang, nanti masakannya nggak cocok, udah maju ke depan. Dah resepnya mau bikin bareng kurikulum, mau isinya apa? Ayo, soft skill, leadership, project based learning. Ikut masak, ayo ikut ngajar selama 50 jam per semester per prodi. Nah, nanti ketika lulus dengan project based learning, TEFA, link and match, kurikulum yang merdeka tadi kan sudah lebih cocok. Pak, ada juga yang begini, banyak sekolah-sekolah yang lokasinya itu jauh dari industri, dan juga ada industri yang merasa bisa bekerja sama. Bagaimana kalau mereka ingin membuat seperti pabrik-pabrik kecil di sekolah gitu? Ya, sangat mungkin namanya aja teaching factory. Teaching factory di dalam SMK sangat mungkin itu di set up bersama dengan industri, sangat mungkin Pak, sangat memungkinkan. Jadi artinya bukan sekedar untuk pendidikan, tapi untuk benar-benar bisnis gitu. Untuk dari situ juga konteksnya lebih ke berproduksi profesional Pak. Ya. Belajarnya itu sambil berproduksi profesional. Nah kalau itu untung, itu efek, itu bonus saja Pak. Jangan mindsetnya jangan cari untung banget, karena core kita kan pendidikan. Tapi kalau ngedidik berenang, tapi cuma teori, gimana mau berenang, Pak? Cara belajar berenang yang baik itu cemplungin ke kolam atau cemplungin ke samudra. Bawalah samudra ke dalam kelas kita. Nah, itu teaching factory itu sangat mungkin. Ya. Sekarang kembali ke UGM, Pak. UGM kan sudah lama ini ada program pendidikan vokasi dengan tadi pembaruan itu. Itu pengalamannya seperti apa, Pak? Para alumninya itu? Ya, saya optimis ya kalau anak UGM kan ya punya kekhasan dan kelebihan tersendiri ya. Termasuk juga anak vokasi UGM. Tadi saya sudah sampaikan di 2018 kan kita stop penerima mahasiswa D3 ya. 2018, 2019 itu semuanya adalah sarjana terapan. Jadi prodi vokasi UGM itu semuanya sarjana terapan. Kemudian sempat waktu saya jadi dekan, wakil dekan bersama Pak Dekan lama, dan di zaman saya akhirnya kan kita berhasil mendapatkan anggaran dari JICA Jepang. Kita wujudkan menjadi Teaching Factory Learning Center di Skip 8 lantai, serta
Field Research Center di Kulon Progo, di kampus Kulon Progo, Field Research Center ya, itu 4 lantai. Nah, semangat UGM itu ya itu tadi, ngajarin anak berenang itu ya cemplungin ke kolam, cemplungin ke samudra, atau bikin samudra nyata di dalam teaching factory itu tadi. Nah, ini yang terus kita kembangkan. Gedung baru itu isinya bukan kelas, Pak, tapi isinya lebih pada laboratorium multidisiplin. Jadi laboratoriumnya pun juga bukan diklaim ini milik prodi ini, milik jurusan ini, enggak. Ini laboratorium linterdisiplin, misalnya laboratorium BIM atau Building Information Modeling, itu campuran antara sipil, IT, dan macam-macam. Ada juga teaching factory untuk Smart Manufacturing Center, itu juga gabungan mesin, elektro, ekonomi, gitu kan, macam-macam. Jadi konsep pengembangan di vokasi UGM itu yang kita desain di teaching factory, sekarang dilanjutkan oleh Pak Dekan yang sekarang ini, multidisiplin ilmu, teaching factory, project based learning, dan ya mirip-mirip yang tadi saya jelaskan, link and match dan sebagainya. Ya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Lalu terakhir Pak, bagaimana memotivasi para mahasiswa itu supaya mereka benar-benar tadi berkarakter sesuai yang diinginkan oleh di lapangan. Karena kalau tidak salah itu lulusan-lulusan yang baik itu juga laku di luar negeri kalau nggak salah itu yang dari pendidikan vokasi itu. Ya memang dari inputnya harus passion, Pak. Udah ini itu syarat. Nah untuk bisa passion harus tahu dulu kan, Pak. Ibaratnya untuk mencintai seseorang wanita kan harus tahu dulu gitu kan. Sama. Nah, untuk tahu ini yang harus kita kembangkan, kita bangun sejak mereka SD SMP. Nah, sejak SD SMP ini sistem pendidikan yang kurikulum baru di SD dan SMP itu juga kita perbarui, Pak. Jadi kurikulum baru, kurikulum merdeka itu nggak cuma SMK, tapi sejak PAUD, SD, SMP, SMA itu ada kurikulum baru namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mengurangi kognitif, mengurangi hard skills, nambahin soft skills dengan project based learning. Jadi anak-anak itu sejak kelas SD, SMP itu sudah terbiasa untuk memecahkan masalah nyata, memikirkan masalah nyata bersama-sama dan mencari pemecahan dengan project based learning. Nah, sehingga nanti anak-anak SMP itu sudah bisa paham passionku itu apa, bakatku apa. Oh, ternyata aku lebih ke vokasional. Nah, kalau dulu anggapan masuk SMK kan jadi tukang. Sekarang enggak. Mau jadi tukang boleh, tapi tukang yang ahli, dibayar mahal, kalau perlu level dunia. Mau kuliah lanjut sampai sarjana terapan bisa, sampai S2 terapan bisa, sampai doktor terapan mungkin kelak juga bisa. Jadi memilih mau ke akademik atau vokasi itu berdasarkan passion dan tahu mau jadi apa kelak sampai di mana. Nah, ini yang harus diberondong ke anak-anak SD, SMP, dan orang tuanya. Sehingga nanti kalau sudah belajar dengan passion, itu sudah doing what, jadi do what you love and love what you do. Itu sudah, wah itu powernya udah luar biasa. Salah masuk prodi nggak passion, itu nggak bahagia. Ya,
Yakin, Pak, yakin, Pak. Itu sudah terbukti. Nah, sehingga nanti kalau orang sudah passion, cita-citanya, targetnya bisa tinggi. Oh, aku bisa menjadi pengelas dalam air di Amerika atau di Arab atau di Amerika Selatan. Berarti aku harus belajar bahasa Inggris. Nah, ini passion ini, Pak, yang akan membuka visi cita-cita itu komprehensif. Jadi enggak cuma wajib belajar bahasa Inggris. Ya bisa sih kalau si anak itu seneng melatih dirinya dengan bahasa. Tapi kalau anak itu enggak terlalu berbakat melatih dirinya bahasa, dia akan cenderung bahasa kok mata pelajaran, mata kuliah yang bikin capek gitu. Tapi kalau dia punya cita-cita, visi yang hebat, ini yang akan menggeret dirinya untuk do whatever it takes gitu. Oh, aku harus belajar bahasa ternyata. Karena cita-citaku ada di sana. So the consequence is English proficiency. Ya sudah, belajar tapi memang untuk kehidupan yang dia bayangkan di masa depan. Karena aku passion di situ, karena aku cita-cita di situ. Nah, ini memang sangat komprehensif dan diperlukan guru dan dosen dengan pola-pola baru, Pak. Pola-pola mengajar yang tidak kaku seperti dulu lagi. Dan kita merilis banyak program matching fund, competitive fund. Ini programnya Mas Menteri Kedereka, matching fund ya. Itu kan, dan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita tuh punya dana triliunan loh, Pak, untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta program-program tadi itu. Nah, itu memang ayo mahasiswa, inilah saatnya untuk melakukan terobosan dan pilihlah kemana kalian akan sukai, tapi ya jadilah yang terbaik di situ. Terima kasih sekali Pak Wikan Sakarinto, ST MSc PhD, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih, banyak sekali yang dijelaskan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua, terutama para mahasiswa yang sedang kuliah atau mungkin yang sedang belajar di SMK-SMK. Masa depan cerah, sangat terbuka. Sekali lagi terima kasih Pak Wikan, sukses. Wassalamualaikum.